Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Komunitas anak muda Medan, Setara Fit, membantu seniman dan pemuda kreatif memperkenalkan karya mereka agar para seniman ini lebih dikenal. Setara Fit mengadakan kegiatan sosial, menginterview seniman, dan mempromosikannya di media sosial. Nah, uniknya pemirsa, kegiatan ini mereka lakukan secara sukarela. Sejak masa perjuangan, pemuda sudah mempunyai peran yang besar dalam membangun bangsa dan negara. Di era digitalisasi saat ini, peran pemuda juga tak kalah. Salah satunya dengan memberikan inovasi di bidang teknologi yang dapat diimplementasikan kepada masyarakat. Inilah yang dilakukan oleh Setara Fit, sebuah media atau komunitas di Kota Medan yang didirikan oleh sekelompok pemuda yang memiliki minat dan bakat serta kreativitas tinggi. Didirikan sejak Desember 2019, Setara Fit hadir dan berkontribusi dengan memberikan wadah para seniman dan pemuda kreatif di Kota Medan untuk berkarya lewat sejumlah acara yang mereka gelar secara gratis. Pada awalnya kan kita sering nongkrong bareng kan, jadi kita selama 2 tahun tuh nongkrong nggak ada gunanya lah gitu ibaratnya kan. Akhirnya kita mikir, nih apa nih kontribusi kita buat teman-teman kreatif yang lain gitu kan, kayak musisi, kayak seni rupa yang bergerak di bidang seni lah gitu kan. Pas terakhirnya kita cari tahu, rupanya emang banyak juga teman-teman kita anak muda kreatif yang kurang terekspos sama media gitu. Dan jadilah si Setara Fit ini sebagai medianya mengapresiasi anak muda kreatif di Medan. Tujuannya kita pengen anak-anak muda kreatif ini lebih terekspos gitu dia bang. Kayak banyak juga soalnya di Medan ini yang belum tahu, oh ini ada musisi yang keren di Medan, ya kan, ada perupa yang keren, gitu. Ada program sosial yang bagus. Gitu. Kayak kita mau lebih memperkenalkan aja gitu. Tidak hanya memberikan wadah kepada para seniman, Setara Fit juga menjadi wadah belajar bagi tiap anggotanya. Biasanya, mereka saling bertukar pengetahuan untuk bisa menguasai kemampuan yang dimiliki antar sesama anggota. Seperti mengoperasikan kamera, desain, edit video, dan juga memanage sebuah event atau acara. Setara Fit juga memiliki sejumlah kegiatan, yakni mengekspos karya yang dibuat anak-anak kreatif di Kota Medan, seperti program sosial, interview seniman, liputan event, dan lainnya. Kehadiran Setara Fit memberikan manfaat dan dampak positif bagi para seniman, baik seniman baru maupun lama. Salah satunya, Rian Panjaitan. Musisi berusia 22 tahun ini sangat terbantu dengan adanya Setara Fit. Ia bisa memperkenalkan karyanya kepada masyarakat luas lewat unggahan di sosial media ataupun event yang diselenggarakan oleh Setara Fit. Sebelumnya aku cerita ya, aku tahu yang ada Setara Fit nih waktu itu Afif Nabawi, ya kan, ada musisi di Medan. Kemudian aku lihat lama-lama ternyata Setara Fit konsisten tuh ngebantu seniman, terutama musisi. Mereka ngasih wadah kan, dan mereka beneran support tuh kayak kita dikasih panggung yang kau terserah kau tuh mau ngapain katanya gitu. Jadi aku ngerasa ya sangat baik, bukan cukup baik lagi, sangat baik Setara Fit. Untuk kawan-kawan yang masih sering nongkrong gitu kan, kayaknya ngabisin waktu yang nggak jelas, mending cari tahu aja yang apa yang kalian suka, yang bisa kalian jadiin karya gitu, dan berguna bagi masyarakat sekitar. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kutipan populer dari Presiden Soekarno tersebut menegaskan betapa pentingnya eksistensi pemuda.
Diharapkan, di era digitalisasi ini semakin banyak pemuda yang bergerak dan beraksi untuk saling membantu dan memajukan bangsa. Guna terus menjaga remaja Indonesia dari dampak negatif, BKKBN menggiatkan program Generasi Berencana atau Genre ke wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Nah, belum lama ini, Duta Genre Provinsi Sumatera Utara hadir memberikan edukasi tentang larangan pernikahan di usia dini, seks pranikah, dan penggunaan nafsa di Desa Tuntungan 2, Kecamatan Pancur Batu. Berikut liputan selengkapnya. Kenakalan remaja merupakan salah satu fenomena sosial yang sering ditemui di kalangan siswa atau pelajar. Biasanya, kenakalan remaja berkaitan dengan sikap atau tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak usia remaja, baik dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat yang lebih luas. Untuk merespon permasalahan remaja saat ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN terus berupaya menyiapkan kehidupan yang baik bagi remaja lewat program Generasi Berencana atau Genre. Program inilah yang disosialisasikan kepada masyarakat khususnya remaja melalui Duta Genre di setiap wilayahnya. Belum lama ini, Duta Genre Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 bekerja sama dengan Forum Genre Provinsi Sumatera Utara mengadakan acara Genre Goes to Village di Desa Tuntungan 2, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Jadi banyak sekali permasalahan yang terjadi di kalangan remaja, terutama remaja di Sumatera Utara terkhususnya, di mana ini merupakan menjadi program utama dari Genre sendiri, Generasi Berencana, yaitu seks pranikah, pernikahan usia dini, dan juga penggunaan nafsa. Di mana banyak sekali teman-teman kita di Sumatera Utara khususnya masih melakukan praktek pernikahan di usia dini, dan juga seks pranikah, dan juga penggunaan narkoba, psikotropika, dan juga zat adiktif. Itu yang paling utama. Untuk Genre Goes to Village sendiri ini sebenarnya sebagai media belajar bagi teman-teman Duta Genre yang baru. Selain itu, ini memang merupakan program dari Forum Genre Sumatera Utara saat kita terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan baksos ataupun bakti sosial, mengabdi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman-pemahaman mengenai 3 hal penting tadi, nafsa, selain itu seks pranikah, dan juga pernikahan usia dini. Dengan tujuan adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan kehidupan remaja yang terencana melalui pendidikan yang terencana dan juga karir yang terencana. Di sini, para Duta Genre menyosialisasikan kepada masyarakat terkhusus remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa. Tujuannya agar menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa. Tidak hanya itu, kegiatan Genre Goes to Village ini juga melakukan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat serta memberikan edukasi keterampilan tentang digitalpreneur. Kegiatan sosial ini mendapat sambutan dan antusiasme yang tinggi dari warga dan juga pemerintahan Desa Tuntungan 2. Ini membawa dampak yang sangat baik bagi warga di Desa Tuntungan 2 karena dahulunya desa ini mendapatkan stigma yang kurang baik sebagai daerah gelap peredaran narkoba. Saya sangat berterima kasih sekali dengan hadirnya Duta Genre Sumut ini ke desa kami. Dengan demikian, desa kami ini dapat dilihat dari luar, dapat dilihat dari mana-mana, sehingga desa kami ini punya nilai positif. Nantinya remaja-remaja kami yang ada di desa kami ini dapat lebih mengetahui lagi tentang digitalisasi dan bagaimana cara mengembangkan diri untuk berusaha melalui program digitalisasi ini. Kalau harapannya ke depan dengan adanya kegiatan ini tentunya kita semua bisa menghasilkan remaja-remaja yang memiliki perencanaan dalam hidup, yang siap menghadapi era digitalisasi dan memiliki mindset bahwasannya setelah sekolah seharusnya membuka lapangan kerja, bukan meminta kerjaan. Menjadi orang-orang yang menjauhi 3 permasalahan utama, yaitu seks pranikah,
penggunaan nafza dan juga pernikahan usia dini. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan remaja-remaja menjadi orang-orang yang pengendali utama Indonesia Emas tahun 2045 yang memiliki kapabilitas diri yang baik. Kegiatan genre Goes to Village diharapkan mampu membawa pengaruh positif kepada remaja dengan melanjutkan pendidikan, bekerja atau berkarya, menabung, membekali diri dengan kecakapan hidup, baik mental, fisik, dan spiritual. Seperti slogan dari genre, saatnya yang muda, yang berencana. Rotary Club Medan menggalang dana untuk membantu renovasi panti rehabilitasi di Deli Serdang. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan menyebarkan cinta kasih tanpa membedakan. Kita lihat liputan selengkapnya. Sampai kapan kata Tuhan, dan saya berdoa supaya anak saya akhirnya nanti dia sadar bahwa keluarga kami memang dipanggil Tuhan mengerjakan ini. Jangan dibilang tidak suka. Itu doa saya, karena misi saya, anak saya yang meneruskan semua ini. Tahun 2000, Kasta Ginting, seorang pelayan gereja, membangun Yayasan Anugerah Terindah. Lewat mimpi, ia tergerak menolong penderita stres, depresi, korban narkoba, dan gangguan kejiwaan lainnya. Pada 2009, yayasan ini berpindah lokasi di Kelurahan Pasar 6, Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Sebagai tempat rehabilitasi kejiwaan, panti ini justru sangat tidak layak dan kumuh. Menampung 35 orang pasien dengan fasilitas 13 kamar dan 1 dapur umum. Inilah alasan Rotary Club Medan Citra dan Medan Talenta melakukan bedah panti. Yang pertama akan kita bangun adalah dapurnya. Karena kita utamakan kalau makanan bisa kita keluarkan dengan layak, mudah-mudahan semuanya bisa tetap sehat. Dan untuk donasi pertama telah terkumpul total 50 juta. Itu di luar dengan material-material yang ada, juga donatur yang baik hati bersumbangsi material. Ya mudah-mudahan dana ini cukup, dan selain dapur ada perencanaan kita untuk mengembangkan yang lain lagi. Contohnya kamar-kamar setelah tadi kita survei, kondisinya sangat tidak layak. Panti ini butuh uluran tangan banyak pihak. Subsidi silang dari para pasien hanya cukup untuk operasional. Selama 2 bulan, Rotary Club Medan Citra dan Talenta menggalang dana. Penggalangan dana dilakukan dengan cara mengadakan virtual konser musik dari musisi kota Medan, serta menyiarkan video ajakan donasi untuk panti ini. Sampai akhirnya, kegiatan bedah tahap pertama ini dilaksanakan dengan target akan rampung dalam sebulan. Sebagai bentuk dukungan psikis, Rotary Club Medan Talenta juga menghibur warga panti dengan lagu-lagu rohani, memberikan makanan dan sejumlah bingkisan kepada mereka. Kita akan usahakan akan kirim dokter spesialis psikiater ke sini. Sama kita akan berikan obat-obat, vitamin apa semua gitu. Terima kasih, dan Tuhan memberkati supaya semuanya semakin sukses, sehat-sehat, panjang umur, dijauhkan Tuhan segala sesuatu yang berbahaya. Orang dengan gangguan jiwa ODGJ kerap terabaikan. Yayasan Anugerah Terindah mencoba hadir untuk mereka. Namun kemampuannya masih sangat terbatas. Maka perlu banyak upaya agar kebutuhannya terlayani selayaknya manusia. Kopi menjadi komoditi yang dilirik oleh para petani di Karo setelah erupsi Sinabung. Kini hampir seluruh petani di Karo membudidayakan kopi. Kualitas kopi Karo juga tidak kalah dengan kopi dari daerah Sumatera yang lain. Namun perjalanan para petani untuk menaikkan nama kopi Karo tidak semulus itu. Kita lihat liputan selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita.
Di balik goncangan hebat yang menimpa Kabupaten Karo akibat erupsi Gunung Sinabung, ada berkah yang tidak terduga, khususnya bagi petani. Di tengah kerusakan tanaman sayur dan buah yang menjadi penghasilan utama petani Karo, muncul satu tanaman yang tetap berdiri kokoh dan kini menjadi primadona di Karo. Kopi, potensi baru yang sedang dikembangkan oleh masyarakat Karo. Sebenarnya kopi bukan tanaman baru di tanah Karo. Nenek moyang orang Karo sudah lama menanam kopi. Namun dahulu hanya sebatas tanaman pagar dan belum menjadi komoditi prioritas. Kini di era industri kopi yang terus menggeliat, menjadi momen yang tepat bagi Karo untuk memperkenalkan potensi daerahnya di mata dunia. Para pegiat kopi mengaku bahwa rasa kopi Karo tidak kalah, bahkan unggul jika disandingkan dengan kopi dari daerah lain. Mengapa tidak? Ditanam di ketinggian 1.200 sampai 1.400 meter di atas permukaan laut, dengan kondisi tanah yang dipengaruhi material debu vulkanik, membuat cita rasa unik tercipta pada kopi Karo. Meski demikian, untuk menghasilkan kopi yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar, para petani kopi di Kabupaten Karo masih mengalami berbagai tantangan. Pengetahuan petani yang masih belum memadai tentang budidaya kopi merupakan salah satunya. Ditambah lagi, para petani belum memiliki suatu wadah yang dapat menjadi sarana untuk saling mendukung dan berdaya satu sama lain. Nova Surya Tarigan, salah seorang pegiat kopi Karo, mengungkapkan tantangan-tantangannya. Petani berbudidaya ala kadarnya. Maksudnya adalah ada kopi mereka tanam, tumbuh, mereka panen, sudah. Tapi kita tahu bahwa kopi-kopi yang baik adalah mulai dari bibit yang baik. Cara perawatan yang baik, cara pasca panen yang baik. Masalah kami ada selalu, kami hanya tahu berbudidaya. Kami tidak tahu bagaimana proses pasca panen. Masalah tradingnya, penjualannya. Jadi petani itu kita lihat selama ini sebagai objek oleh tengkulak lah. Jadi sebagai korban selalu petani. Jadi masalah kami di sini adalah masalah apa? Masalah mungkin masalah klasik juga ya, bahwa menyatukan petani itu sangat-sangat sulit. Jadi itulah tantangan kami agar petani-petani ini bisa ada lembaga, ada kelompok, mari bersatu. Kenapa? Karena yang kami tahu kopi Karo di luar sana diperdagangkan sudah blending semua. Baik dari kopi luar Kabupaten Karo, kabupaten lain, maupun dari luar provinsi. Luar biasa. Jadi katanya, ini jadi bisa diperdebatkan ya. Katanya kopi Karo ini sebagai pencampur membuat kopi-kopi itu jadi naik harganya. Tapi kopi Karo secara original, kopi Karo belum tahu kita ada diperdagangkan. Jadi harapan kita dengan teman-teman kelompok-kelompok penggiat kopi, bagaimana petani ini naik kelas, menjadi mereka pelaku kopi, penggiat kopi, dan mereka juga sampai ke proses pemasaran kopinya. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh individu atau kelompok maupun pemerintah untuk mengedukasi petani kopi dan memperkenalkan potensi kopi Karo. Dibanding beberapa tahun lalu, perkembangan sudah terlihat. Hal ini terbukti di salah satu desa yang berada di Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, yaitu Desa Jumaraja. Para petani di Desa Jumaraja kini sudah fokus dalam membudidayakan kopi. Sebagai bentuk keseriusan ini, mereka membentuk koperasi bernama Koperasi Jumaraja Kopi Lestari pada bulan September tahun 2018. Untuk memangkas rantai tengkulak, Koperasi Jumaraja juga sudah mulai mengolah kopi hingga menjadi bubuk, lalu memasarkannya langsung kepada pembeli. Peran koperasi semakin terasa penting terlebih di masa pandemi seperti saat ini. Harga gabah kopi Karo anjlok dari Rp25.000 menjadi Rp17.000 per kilogram.
Adanya koperasi membantu petani untuk tetap bertahan di tengah kondisi sulit. Jadi selama pandemi ini memang terjadi pelambatan ekonomi, Bu ya. Untuk penjualan kita ini memang terjadi penurunan yang sangat signifikan lah. Karena beberapa buyer-buyer kita yang selama ini membeli kopi kita, khususnya di daerah Pulau Jawa, itu semuanya membatalkan order. Membatalkan order dari bulan 2 kemarin. Dari bulan 2 sampai sekarang. Nah, ini adalah dampak dari pandemi ini. Kafe-kafe yang selama ini memesan barang ke kita terpaksa menunda, tidak memesan untuk sementara waktu. Karena kafe juga banyak tutup. Perjuangan kami masih panjang ya, khususnya di koperasi ini. Karena koperasi ini masih berumur 2 tahun, masih seumur jagung ya. Hal yang membuat saya selalu optimis adalah kawan-kawan di sini juga begitu semangatnya ya. Walaupun di tengah persoalan pandemi seperti sekarang ini, mereka tetap semangat ya. Dengan harapan bahwa ya harga ini dan situasi ini tidak akan selamanya seperti ini. Ya. Situasi ini pasti berlalu dan harga pasti akan berubah. Nah, jadi dengan semangat yang ditunjukkan oleh kawan-kawan itu memberikan sebuah energi yang sangat positif bagi kami pengurus khususnya. Bagaimana supaya koperasi kami ini bisa terus bergerak maju, ya, sehingga pada saatnya nanti memang keberadaan koperasi ini betul-betul bermanfaat dan bisa dirasakan oleh anggota dan masyarakat di Jumaraja ini, di desa kami. Setiap upaya bersama yang dilakukan memiliki satu tujuan, yaitu untuk mengangkat perekonomian masyarakat Karo melalui kopi. Kini dengan adanya indikasi geografis, menjadi semangat baru bagi Kabupaten Karo untuk terus melangkah mengangkat nama kopi Karo kepada dunia. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.